Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2 di sini kami akan membacakan rangkuman bab 7 mengenai indahnya membangun magligai rumah tangga. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan yaitu untuk poin A, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang B, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang C, untuk membentengi akhlak. D, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan E, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. 3. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapat pahala, dan lain-lain. Yang pertama ada wajib. Wajib bagi orang yang tinggi maupun akhlak. Yang kedua ada sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah. Yang ketiga ada mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Yang keempat ada haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Yang kelima ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Yang keempat ada mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama ada mahram muabad, wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya seperti keturunan, satu susunan, mertua perempuan, anak tiri jika ibu sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Yang kedua ada mahram ghair muabad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang satunya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satunya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti bawah ini. Yang pertama ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan siga yaitu ijab kabul. Yang pertama syarat-syarat dari calon suami. Yang pertama itu bukan mahram wanita, orang yang dikehendaki, dan muayyan yaitu beridentitas jelas. Yang kedua syarat calon istri, bukan mahram laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga syarat wali, yaitu bapak kandung, mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut. Yang keempat syarat 2 orang saksi, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang kelima syarat dari siga atau ijab kabul, tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah, sindiran. Kabul harus dengan ucapan kabiltu nikahaha tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah. Yang A, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang B, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, yang C, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharapkan untuk rujuk padanya. Yang D, pernikahan orang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang E, pernikahan dalam masa indah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah. F, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang G, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Dan terakhir, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Kewajiban suami istri. Yang pertama ada kewajiban bersama suami dan istri.
memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami maupun istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Kewajiban suami terhadap istri menjadi pemimpin, memberi nafkah, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang keempat, ada masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sepanjang sesuai norma Islam. Yang ketiga, ada kewajiban istri terhadap suami, taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Yang terakhir, ada hikmah pernikahan. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dan perbuatan zina dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalin silaturahim antar keluarga besar dari pihak suami maupun dari pihak istri. Begitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.